Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahda Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kepariwisataan dalam perencanaan kota Lok Sumawe. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utamanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan dibahas di dalam presentasi ini. Yang pertama ada pengertian pariwisata. Yang kedua, mengapa perlu perencanaan pariwisata? Yang ketiga, apa akibat tidak ada perencanaan dalam pariwisata? Yang keempat, tujuan perencanaan pariwisata. Kelima, hambatan perencanaan pariwisata. Yang keenam, pendekatan perencanaan pariwisata. Dan yang terakhir, wisata-wisata yang ada di Lok Sumawe. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke dalam pengertian pariwisata. Apa sih pariwisata itu? Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling, baik secara terencana maupun tidak terencana, yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa kegiatan wisata merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena kegiatan pariwisata merupakan bagian jamak dari kegiatan wisata itu sendiri. Selanjutnya, mengapa perlu perencanaan pariwisata dan apa akibat dari pariwisata yang tidak direncanakan? Perencanaan pariwisata perlu dilakukan karena adanya banyak perubahan dalam industri pariwisata saat ini. Sedangkan suatu perencanaan dan pertumbuhan pembangunan tidak direncanakan akan mengakibatkan degradasi atau penurunan daya tarik suatu atraksi wisata, bahkan dapat menjurus kepada kerusakan lingkungan. Selain itu, pengembangan pariwisata yang tidak direncanakan akan dapat menimbulkan masalah sosial dan budaya, terutama di daerah atau tempat di mana terdapat perbedaan tingkat sosialnya antara pendatang dan penduduk setempat. Tujuan pariwisata: pertama, meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara serta masyarakat pada umumnya, memperluas kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya. Kedua, memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia sendiri. 3. Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional. Di sini ada hambatan perencanaan pariwisata. Yang pertama, mutu pelayanan dari para penyelenggaraan usaha pariwisata. Persaingan yang tidak sehat di antara para regulasi dan peraturan. Kerusuhan sosial serta politik, serta teror yang beberapa kali dan beberapa negara mengeluarkan travel warning agar rakyatnya tidak berkunjung ke Indonesia. Yang kedua, penyelenggaraan pariwisata serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya perlindungan konsumen yang sangat ditekankan di negara-negara maju seperti negara Eropa, Amerika, dan Australia, merupakan kendala yang sangat menghambat pariwisata di Indonesia. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata merupakan kendala sosial yang masih banyak diumpai di masyarakat yang bergerak di sektor tersebut. Selanjutnya, pendekatan pariwisata. Yang pertama, pendekatan advokasi. Yang kedua, pendekatan continuity. Yang ketiga, pendekatan adaptasi. Dan yang terakhir, pendekatan developmental. Dan yang terakhir, wisata-wisata yang ada di Lok Sumawe. Yang pertama ada Pantai Ujung Blang, Pantai Rancung, Pulau Semadu, Bukit Goa Jepang, Waduk Lok Sumawe. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.